Bab 535 Kutukan Misterius Dunia. Dugu Jianmo kadang-kadang jernih dan kadang-kadang gila. Dia menjadi gila 7 kali hanya dalam waktu 1 jam dan akhirnya melompat ke jurang tak berdasar, yang merupakan lubang sejuta tubuh yang legendaris, dan menghilang selamanya. Hancurnya keluarga Dugu yang sakti dan gemilang itu sungguh merupakan sebuah lagu yang tragis. Lebih dari 100 pahlawan tidak mampu melawan dan berjuang di depan dewa leluhur, dan semuanya hancur, baik secara fisik maupun spiritual. Gunung-gunung purba berguncang hebat, binatang-binatang buas berlari kencang, dan burung-burung buas terbang dan berkicau. Pertempuran yang terjadi ribuan mil jauhnya telah berdampak di sini. Xiao Chen lah yang bertarung melawan Leng Xingyi, dewa leluhur dari dunia lain. Leng Xingyi seperti patung, duduk bersila di kehampaan. Mantra di langit tampak nyata, seakan-akan terbuat dari besi cair. Dia telah mencapai tingkat yang luar biasa dalam penggunaan mantra. Itulah sebabnya dia bertahan di dunia mantra. Langit bersinar dengan bintang-bintang. Saat Leng Xingyi berteriak pelan, miliaran cahaya ilahi berkumpul di langit, dan langit berbintang mini muncul di antara tangannya. Ia menyebar perlahan dan cepat meluas, menyelimuti Xiao Chen di dalamnya. Inilah perwujudan awal dari pemahaman terhadap hukum-hukum ilahi di semua alam. Mantra apapun sangat menakutkan dan dapat memenjarakan kekuatan dunia dan mengendalikan alam bintang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan Xiao Chen saat ini. Namun, tubuhnya sama kuatnya dengan dewa leluhur. 30 pedang menebas langit, cahaya pedang yang menyilaukan menghancurkan langit berbintang, dan dia dengan cepat melepaskan diri dari kurungan itu. Gambarlah penjara di tanah. Penggunaan mantra Leng Xingyi telah mencapai puncak. Dengan pukulan ringan atau teriakan ringan, mantra terlarang yang dapat membunuh dewa leluhur akan dipanggil keluar. Dengan kekosongan sebagai sumber dan hukum ketuhanan sebagai fondasinya, sebuah penjara langit dibangun di dalam kekosongan tersebut, menyegel Xiao Chen di dalamnya. Pilar besi es tersebut dirancang khusus untuk dewa leluhur dan bahkan senjata dewa pun tidak dapat menembusnya. Setiap bagian besi ilahi mulai bersinar dan mulai memurnikan Xiao Chen di penjara langit. Hancurkan untukku. Pada saat ini, Xiao Chen bergetar hebat, dan 6 tablet surgawi muncul di depan dan belakangnya. Mereka sebesar gunung dan tumbuh liar. Dengan suara keras, mereka menerobos penjara langit dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Api surgawi memurnikan dewa. Leng Xingyi tetap tenang saat dia duduk bersila di langit. Dengan teriakan ringan darinya, langit yang penuh dengan api ungu muncul dan menenggelamkan Xiao Chen. Xiao Chen berdiri diam dalam kehampaan, 8 dunia kabur muncul di sekelilingnya, melahap semua api ungu yang tak berujung, membuat mereka mustahil untuk mendekati tubuhnya. Tebasan maut, pedang hitam setinggi langit membelah dunia kutukan menjadi 2 dan menebas ke arah Xiao Chen. Kabut hitam membumbung tinggi, membawa serta kekuatan kematian yang tak berujung, menyelimuti segala arah. Leng Xingyi memahami aturan-aturan ketuhanan di semua alam dan dapat memanggil kekuatan dunia sesuka hatinya. Dia memiliki mantra yang tak terhitung jumlahnya untuk berhadapan dengan para dewa leluhur. Dia melihat Xiao Chen telah mengembangkan tubuh tempur dan berencana untuk menggilingnya sampai mati. Serangan mantra semacam ini tidak begitu menakutkan secara sederhana, namun bila mantra yang tak terhitung jumlahnya menumpuk jadi satu dan terus-menerus dilepaskan dalam satu siklus, maka akan berakibat fatal bagi Sansu.
Gerakan membunuh yang tiada habisnya sungguh melelahkan untuk dihadapi. Datanglah dan coba metodeku juga. Xiao Chen secara alami mengetahui niat pihak lain, memaksa terobosan, menggunakan tubuhnya untuk memperbaiki diagram dewa, memadatkan diagram formasi yang tidak lengkap, dan menerkam ke arah Leng Xingyi. Kekuatan misterius melonjak keluar, mengguncang seluruh dunia kutukan. Meskipun mantra Leng Xingyi sangat maju, dia harus berkonsentrasi pada saat ini. Dia telah menderita kerugian besar dari formasi sebelumnya, dan dia tidak ingin hancur untuk kedua kalinya. Ruang mimpi. Leng Xingyi tidak bisa lagi tetap tenang. Awalnya dia duduk bersila di kehampaan, tetapi sekarang dia bergerak secepat kilat, melakukan perjalanan melalui ratusan ruang dimensi untuk menghindari gambaran ilahi Xiao Chen. Boom! Sebagai tanggapan, Xiao Chen tidak menggunakan gerakan mewah apapun. Dia langsung menggunakan peta dewa untuk menghancurkan ruang 100 dimensi, membiarkan semuanya kembali ke asalnya dan menghadapi Leng Xingyi secara langsung. Pertempuran sengit terjadi di alam kutukan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen berhadapan langsung dengan dewa leluhur. Tidak ada tipu daya yang palsu dan dia mengandalkan kekuatannya sepenuhnya. Pertarungan telah berlangsung selama 2 jam, namun pemenangnya belum juga diputuskan di antara keduanya, dan duel hidup mati ini telah memasuki tahap yang sangat panas. Hal ini memaksa Xiao Chen untuk mengevaluasi kembali kekuatan orang kuat tingkat dewa leluhur. Bang! Gambar dewa yang hancur itu berputar, menghancurkan semua yang ada di jalannya, dan menghancurkan separuh tubuh Leng Xingyi menjadi berkeping-keping, tetapi pada akhirnya tidak dapat menutupinya sepenuhnya. Orang kuat tingkat dewa leluhur bersifat abadi dan sulit dihancurkan sepanjang zaman, tetapi selama ada jejak kehidupan, mereka dapat beregenerasi, belum lagi hanya setengah tubuh mereka yang hancur. Meskipun menderita pukulan hebat, Leng Xingyi pulih dalam waktu yang pertama dengan mantra misterius, dan matanya menjadi lebih dingin. Jiwa dan tubuh terpisah, hidup dan mati tidak bisa dibedakan. Pada saat ini, Leng Xingyi akhirnya melantunkan mantra suci kuno ini. Dia melihat kelemahan Xiao Chen, dan aura keilahian yang tak terbatas mekar, menyelimuti Xiao Chen. Ini untuk memisahkan secara paksa semangat juang dan tubuh Xiao Chen, dan membunuh mereka secara terpisah. Leng Xingyi adalah dewa leluhur dari dunia lain yang tidak pernah mati dalam pertempuran. Dia memiliki penglihatan yang sangat tajam dan telah lama melihat bahwa tubuh Xiao Chen sangat kuat, tetapi kesadaran spiritualnya jauh dari mencapai tingkat dewa leluhur. Kalau ada yang mau membunuh Xiao Chen, jalan satu-satunya adalah mulai dari sini, pisahkan jiwa dan raganya, hancurkan jiwanya dulu, baru tentu singkirkan Xiao Chen sampai ke akar-akarnya. Ini adalah mantra terlarang yang mengerikan yang menghilangkan jiwa seseorang dan mengubah tubuhnya menjadi mayat berjalan. Kekuatan misterius menyelimuti Xiao Chen, dan ini juga merupakan saat terlemahnya dia, karena setelah menggunakan diagram dewa untuk menghancurkan separuh tubuh Leng Xingyi, diagram formasi yang tidak lengkap itu lenyap begitu saja, dan Leng Xingyi dengan tajam memanfaatkan kesempatan itu. Kekuatan kutukan misterius yang melonjak sangat berbeda dengan kekuatan magis dan keterampilan bertarung. Ia memancarkan kekuatan jahat dan tampaknya berdampak langsung pada sifat manusia. Pada saat ini, Xiao Chen merasa jiwanya tidak stabil dan hendak meninggalkan tubuhnya. Untuk sesaat, dia tidak mampu memusatkan pikirannya untuk mengaktifkan gambaran ilahi agar muncul kembali. Jiwa dan daging terpisah selamanya, kekurangan.
Mata Leng Xingyi bersinar bagaikan kilat, menyilaukan dan menyilaukan. Kekuatan jahat itu tampaknya menyerbu langsung ke asal-usul Xiao Chen, secara paksa merampas kesadaran spiritual dan kekuatan jiwa leluhurnya. Boom! Tubuh Xiao Chen bergetar hebat, dan jiwanya yang terbungkus dalam kesadarannya bergegas keluar dari tubuhnya, mengambang tak stabil. Pada saat ini, Leng Xingyi dengar. Kejam membalikkan tangan kanannya ke bawah, seolah-olah jutaan gunung suci turun pada saat yang sama. Boom! Langit runtuh dan bumi terbelah. Tangan raksasa itu menutupi langit dan berubah menjadi gunung suci yang tak berujung, menekan dan mencoba memusnahkan Xiao Chen. Tiba-tiba, cahaya warna-warni menjadi lebih terang, dan pohon harta karun yang tergantung di atas kepala Xiao Chen mekar dengan cahaya ilahi yang cemerlang. Keke, yang bersembunyi di dalam, mengorbankan harta karunnya, mangkuk giok berwarna-warni. Rahasia Keke, mencairkan langit dan bumi. Meski suara makhluk kecil itu sangat kekanak-kanakan, suaranya sangat serius saat ini. Cahaya ilahi yang berwarna-warni bersinar, dan mangkuk giok berputar dengan cepat. Itu dikelilingi oleh 7 esensi naga leluhur dan 1 esensi raja leluhur. Raungan naga leluhur memekakkan telinga. Mangkuk giok itu menjulang ke angkasa, menarik gunung suci yang tak berujung ke dalamnya. Leng Xingyi mengerutkan kening saat itu, dan sebagian telapak tangan dewa besarnya yang menekan ke bawah benar-benar meleleh. Mangkuk giok warna-warni adalah harta yang dapat menyaingi dewa leluhur tertinggi. Ia berisi sumber keilahian yang tak terbatas dan cahaya abadi, objek keilahian yang menantang surga. Mangkuk giok kecil ini sungguh merupakan harta karun yang tak ternilai. Sekalipun benda kecil itu belum mencapai alam dewa leluhur, ia tetap dapat melepaskan sebagian besar kekuatan mangkuk giok dengan mengalirkan saripati dewa leluhur dalam pohon suci 7 warna. Boom! Pada saat ini, kesadaran Xiao Chen kembali ke tempatnya, dan tubuhnya bersinar terang. Keke memberinya kesempatan yang berharga. Dengan tubuh sekuat dewa leluhur, Xiao Chen bergegas dan menghancurkan semua rintangan. Diagram formasi yang rusak telah mengembun dan menyapu ke arah Leng Xingyi. Kekuatan misterius dan dahsyat itu mengguncang bumi, diam-diam menghancurkan ruang dimensi yang tak berujung dan langsung mengejar Leng Xingyi. Darah memenuhi udara, darah dewa leluhur mewarnai langit dan bumi menjadi merah. Gambaran dewa yang tidak lengkap menghancurkan tubuh Leng Xingyi, hanya menyisakan kepala yang menembus kehampaan. Xiao Chen tidak menyangka Leng Xingyi akan melarikan diri seperti ini dan tidak melawannya dalam pertarungan hidup dan mati terakhir. Meskipun pertempuran ini tidak menentukan hidup atau matinya sang pahlawan, namun pertempuran ini tetap mengguncang seluruh dunia kutukan. Xiao Chen melawan dewa leluhur dari dunia lain. Kekuatan tempur seperti itu sungguh mengejutkan. Banyak biksu yang melarikan diri ke sini ingin segera datang, tetapi mereka semua menahan keinginan itu. Lagi pula, para dewa leluhur dari dunia lain bagaikan binatang buas, mengawasi mereka dengan ketat. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang hancur serta bekas-bekas pedang merekam semangat pantang menyerah dari garis keturunan Dugu. Sebuah keluarga yang kuat dihancurkan dengan cara ini. Xiao Chen mencabut sebuah gunung setinggi ribuan meter dengan satu tangan, mengukirnya menjadi sebuah monumen besar, mengukir 2 kata, Dugu, di atasnya, berdiri di sana diam beberapa saat, lalu pergi. Xiao Chen bergegas ke kedalaman dunia kutukan, yang penuh dengan daerah terpencil dan tak berpenghuni.
Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa di dunia ini. Formasi besar yang dikatakan memiliki pengaruh besar pada para dewa leluhur juga membuatnya merasa sedikit gelisah. Suatu sosok muncul ke langit dari pegunungan primitif dan terbang menuju arah ini. Ding! Sebuah lonceng panjang berbunyi, dan Wu Mingtou menyatu dengan lonceng surgawi Kaisar Abadi. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lonceng Dewa Emas dan terbang. Di sebelahnya adalah Wu Xiaoxi. Kau tidak berangkat dengan kapal Zulong. Xiao Chen sangat terkejut. Wu Ming dikatakan sebagai master yang berbakat dan potensial, tetapi dia sebenarnya bertahan. Mendengar ini, Wu Ming langsung menjadi geram. Api dewa benar-benar melonjak di atas kepalanya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kami menaiki kapal dewa, tetapi pada akhirnya kami ditangkap oleh penipu dari Wu Xiyinji dan melompat bersama." Wu Xiaoxi juga memperlihatkan ekspresi frustrasi di wajahnya, sambil mendesah di sampingnya. Xiao Chen tertegun, lalu tertawa tanpa rasa simpati, dan berkata, "Itu takdir. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertemu lagi?" Dahi Wu Ming penuh dengan garis-garis hitam, tetapi dia tidak bisa kehilangan kesabaran di depan musuh bebuyutannya. Lonceng dewa yang bersatu dengannya berbunyi dan gunung-gunung di sekitarnya pun terguncang. Penipu itu bilang dia akan mengajarkan kita keterampilan sihir yang tak terkalahkan, tapi dia meninggalkan formulanya dan melarikan diri. Dia bisa saja mengajarkannya kepada kita di kapal Zulong. Setiap kali Wu Ming membayangkan dirinya diseret turun dari kapal Zulong oleh penipu tua itu, dia merasa ingin muntah darah. Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Dia jelas terpilih, tapi dipaksa bertahan oleh penipu itu. Xiao Chen menepuk bahu Wu Ming dan berkata, "Ketika Tuhan ingin memberikan tanggung jawab besar kepada seorang pria, dia harus terlebih dahulu membuat hati dan pikirannya menderita." Wu Ming telah memperoleh bagian dari cahaya abadi di tempat yang paling jahat untuk menempa tubuhnya. Setelah lebih dari 30 tahun, kekuatannya meningkat pesat. Jika Anda terus berlatih dengan kecepatan ini, masa depan Anda tentu saja tidak terbatas, asalkan Anda tidak mati tiba-tiba. Pada saat ini, beberapa sosok melintas di langit yang jauh, dan beberapa sosok yang dikenal terbang di atasnya. Xiao Chen mengenali mereka, beberapa guru muda terbaik dari masa lalu, Meng Xini, Sue Wu, Zhao Chongyang dan Chang Hai, yang berkumpul. Bertahun-tahun telah berlalu dan mereka benar-benar telah memasuki ranah pemahaman menyeluruh. Di belakang mereka, ada dua gadis kecil yang lincah dan aktif, Linglong dan Tutu. Kedua makhluk kecil berwarna merah muda itu tampak tidak akan pernah tumbuh dewasa, dan mereka berlari ke arah Keke dengan gembira. Xiao Chen terdiam beberapa saat. Huangdi bahkan tidak mengirim kedua putrinya yang masih kecil ke kapal Zulong. Dia benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Ada banyak peninggalan misterius di alam kutukan, banyak di antaranya yang sulit dimasuki oleh manusia dan dewa. Ada juga beberapa area besar yang hanya memengaruhi pikiran para dewa leluhur dan tidak berpengaruh pada kultivator tingkat lain. Pegunungan murni yang tak berujung tampak seperti puluhan juta naga leluhur yang membentang di daratan. Binatang buas berkeliaran bebas di hutan purba yang lebat. Pada saat ini, Xiao Chen dan semua orang datang di tempat penting dan memiliki pemahaman yang mendalam. Meskipun dia dekat dengan leluhur perang dan bukan dewa leluhur yang sebenarnya, dia tetap merasa sedikit gelisah. Pada saat ini, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya di tempat penting ini.
Toti dengan rambut emas panjang tampil sangat baik. Dia sama sekali tidak merasa gelisah dengan datangnya akhir dunia. Ia berjalan santai mengelilingi beberapa pendeta cantik. Yang membuat Xiao Chen semakin tercengang adalah bahwa Bo Si benar-benar telah mencukur kepalanya, dengan kepala botak dan penampilannya yang hikmat. Namun yang benar-benar lucu adalah ia sebenarnya sedang menggendong seorang anak berusia 2 tahun. Oh, tidak, atau lebih tepatnya seorang biarawan kecil, karena si kecil juga memiliki kepala botak. Anak berusia 2 tahun itu memang kecil, tetapi matanya yang cerah berbinar-binar karena kepintaran. Dia mengedipkan mata nakal pada Xiao Chen, lalu mengatupkan kedua tangannya dan melafalkan mantra Buddha, Omitofu. Melihat kedua kepala botak itu, satu besar dan satu kecil, Xiao Chen benar-benar tidak tahu harus berkata apa, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Keke terbang dengan rasa ingin tahu, menyentuh kepala botak besar, lalu menyentuh kepala botak kecil. Hal ini membuat kepala botak kecil itu sangat tidak puas. Dia berteriak, "Ya Tuhan!" dan melotot ke arah Keke. Toti tersenyum licik, mengibaskan rambut panjang keemasannya dan melirik ke samping. Xiao Chen kemudian memperhatikan seorang wanita anggun dan sangat pendiam sedang berdiri diam di samping Bo Si, secantik dan seanggun bunga teratai dengan tetesan embun yang mengalir di atasnya. "Ya ampun, Ibu," ucapan kekanak-kanakan kepala botak kecil itu membuat Xiao Chen terkejut hingga rahangnya hampir ternganga ke tanah. Bo Si sudah menikah, dan wanita di depannya, bernama Miao Qi, adalah istrinya, dan biksu kecil itu adalah anak mereka. Sungguh tidak bisa berkata apa-apa. "Kamu adalah seorang biksu yang tidak mengikuti aturan." Xiao Chen menatap Bo Si dan ingin tertawa. Akan tetapi, dia segera menyadari bahwa dia telah berbuat salah terhadap Bo Si. Ternyata penahbisan itu hanya untuk mengenang saudaranya Yi Zhen, dan bukan benar-benar menjadi seorang biksu. Karena Bo Si belum benar-benar bisa melupakan bayang-bayang masa lalu dan belum bisa melupakan kenyataan bahwa kakaknya meninggal karena dirinya, maka bisa disimpulkan bahwa dia adalah orang yang sangat menjunjung tinggi perasaan. Xiao Chen melihat beberapa wajah yang dikenalnya lagi, seperti Chu Xingguang, Jue Dao, Wu Xingfeng, Yao Yao. Mereka semua melarikan diri ke dunia kutukan. Pada saat ini, ketika Xiao Chen melangkah ke area pusat tempat penting ini, kegelisahan dalam hatinya menjadi semakin kuat. "Tidak, aku harus pergi dari sini." Xiao Chen merasa sangat buruk. Memikirkan rumor bahwa dunia kutukan itu bisa menjebak dewa leluhur yang kuat, dia merasa tidak bisa tinggal lama di sini. Akan tetapi, sebelum dia bisa bertindak, sebuah kekuatan yang amat dahsyat tiba-tiba muncul dari bawah tanah, menyebabkan bumi retak, batu-batu berhamburan, dan pegunungan asli runtuh. Sebuah jurang besar tiba-tiba muncul di antara pegunungan. Itu tak terduga, gelap dan dasarnya tidak dapat dilihat. Tidak ada seorang pun yang terkena dampaknya, kecuali Xiao Chen yang terjatuh. Xiao Chen diam-diam berpikir itu adalah nasib buruk. Kok bisa formasi besar yang seharusnya digunakan untuk menghadapi para dewa leluhur dari dunia lain malah dikerahkan untuk melawannya? Angin menderu, dan kabut hitam bergulung-gulung, menjadi semakin tebal, membuat keadaan di bawah menjadi kabur. Namun, Xiao Chen bukan lagi pria kuat biasa, tubuhnya sebanding dengan dewa leluhur. Dia membuka mata surgawinya dan menatap ke bawah. Tiba-tiba ekspresinya membeku, dan dalam keadaan tak sadarkan diri,
dia melihat sebuah monumen surgawi besar yang tertekan di dalam jurang. Tampaknya itu bukan monumen langit, tetapi benda-benda raksasa lain yang mempunyai bayangan, dan benar-benar ada makhluk-makhluk raksasa yang sedang berlari. Bab 536, Mayat Dewa Leluhur. Gunung-gunung runtuh, dan jurang hitam besar muncul di antara gunung-gunung. Itu tak terduga dan kabut hitam berputar-putar. Semakin dalam semakin gelap, bagaikan seekor binatang buas besar dengan mulut yang ganas, menunggu orang-orang untuk melompat masuk. Sebuah kekuatan dahsyat mencabik Xiao Chen, membawanya jatuh ke bawah. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menerobos dengan paksa, dia juga dapat menghentikan tren penurunan. Namun, ia secara tidak sengaja menemukan bayangan yang tampak seperti monumen langit, dan ia ingin turun dan melihatnya sendiri. Aoho! Sebuah raungan tumpul datang dari dalam tanah. Monster besar tengah menggeram, dan pada saat yang sama sambaran petir menyambar ke atas. Retak! Sebuah petir merah darah aneh memotong kekosongan dan menyerbu ke arah Xiao Chen. Dengan bantuan cahaya ilahi yang redup, dia melihat monster besar dengan tanduk di kepalanya melintas dan menghilang di bawah. Ledakan! Xiao Chen menangkis dengan tangannya. Tubuhnya yang kuat sebanding dengan tubuh dewa leluhur. Petir berwarna darah itu menghilang di depannya, tetapi pada saat yang sama, Xiao Chen merasakan gelombang listrik mengalir melalui lengan bawahnya, menyebabkan dia merasa sedikit sakit dan mati rasa. Hal ini sangat mengejutkannya. Daging yang dekat dengan tubuh petarung itu menjadi mati rasa karena petir. Dapat dibayangkan bahwa binatang itu tidak normal dan mungkin bukan binatang buas biasa. Berkibar. Tiba-tiba, terdengar suara kepakan sayap di langit, dan kemudian Xiao Chen merasakan awan gelap menutupi langit, dan bayangan besar menjulang ke arahnya. Itu adalah burung besar yang aneh, tanpa bulu tetapi ditutupi sisik hitam mengilap. Kelihatannya ganas dan jahat, dengan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti dirinya. Angin bertiup kencang, membuat rambut panjang Xiao Chen berkibar berantakan. Hembusan angin hitam itu bagaikan pedang ajaib, menebas tubuh kuat Xiao Chen dengan suara berdenting. Burung monster yang menakutkan itu sebenarnya memiliki kekuatan semi leluhur dan sangat kuat. Jika bukan karena paruhnya, Xiao Chen pasti mengira makhluk besar berselimut sisik hitam itu adalah Raja Pterosaurus. Cakar burung yang tajam itu bagaikan kait besi, memancarkan cahaya dingin dalam kegelapan, merobek kekosongan dan mencengkeram ke depan. Suara terobosan di udara terdengar dan setiap cakar setebal batu kilangan. Itu dipenuhi aura pembunuh, suram dan menindas, dan menyelimuti Xiao Chen di bawah cakar raksasa yang dingin. Tepat setelah memasuki jurang, Xiao Chen bertemu dengan burung monster tingkat semi leluhur yang kuat di area luar, yang membuatnya waspada. Dia tidak menghindar, melainkan mengulurkan tangan kirinya untuk menangkis. Setelan perang dewa besi hitam tidak muncul, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya perunggu. Kekuatan fisik murni menghancurkan kekosongan. Bang! Lengan Xiao Chen langsung menghancurkan cakar besi hitam itu, lalu dia mengayunkan lengannya dan mencengkeram monster besar yang menutupi langit. Tubuh yang sebanding dengan tubuh dewa leluhur menunjukkan kekuatan ledakan yang mengerikan pada saat ini. Xiao Chen menggoyangkan lengannya dengan keras dan mencabik-cabik burung monster setengah leluhur yang kuat ini dalam kehampaan. Membunuh orang kuat setingkat semi leluhur dengan tangan kosong, inilah kekuatannya yang mengerikan saat ini. Sisik hitam berceceran di mana-mana,
tetapi tidak ada darah yang tertumpah. Ekspresi Xiao Chen membeku. Ia langsung merasa bahwa burung aneh ini bukanlah makhluk hidup sungguhan, tetapi perwujudan suatu kekuatan misterius yang dahsyat. Krak, dia mengayunkan tangan kirinya ke atas, menghancurkan burung aneh yang diselimuti sisik hitam itu, membuatnya menghilang di balik jurang. Ini hanya hidangan pembuka, tetapi sudah mencapai tingkat semi-L. Leluhur, jadi Xiao Chen harus sangat waspada. Mo, sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam jurang. Pada saat ini, seekor monster besar tiba-tiba melonjak ke langit dan menyerbu ke arah Xiao Chen dengan ganas. Itu hanya seperti bukit kecil. Matanya yang dingin dan suram sebesar rumah, dan tanduknya yang besar lebih tajam dari pedang dewa. Monster yang menyerupai banteng liar itu menampakkan wujud aslinya. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, seolah diukir dari batu akik darah, dan memiliki sepasang sayap darah yang besar. Ia secepat kilat dan muncul di depan Xiao Chen dalam sekejap. Xiao Chen meninju dengan kedua tangannya dan menghantam ke depan. Dang! Tinju besi leluhur perang menghantam tubuh banteng liar itu dengan keras, namun seperti memukul genderang, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Jurang berguncang, namun banteng yang marah dan berdarah itu hanya bergetar beberapa kali dan tidak patah. Tubuh yang kuat itu berada di luar imajinasi Xiao Chen. Jelas itu adalah tubuh yang dekat dengan Sansu. Dia hanyalah leluhur iblis. Tempat apa ini? Xiao Chen terkejut bertemu makhluk yang begitu kuat sebelum mencapai dasar jurang. Kekuatan fisik banteng berdarah itu jelas mendekati kekuatan leluhur perang. Mungkinkah ini leluhur banteng di antara 12 leluhur perang zodiak? Xiao Chen cukup terkejut. Banteng berwarna darah itu sebesar gunung, dan 2 sinar merah darah yang panjangnya puluhan kaki menyembur keluar dari hidungnya. Itulah napasnya yang kuat. Orang bisa membayangkan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuhnya. Boom! Keempat kakinya menghentak kekosongan, menekan ke bawah seperti gunung besar, dan 2 tanduk besar seperti pedang panjang berwarna merah seperti darah, menunjuk ke arah Xiao Chen. Mu, dang dang, 2 prasasti surgawi muncul di antara tangan Xiao Chen, dan keduanya mengenai 2 tanduk banteng tajam yang berwarna merah seperti darah, menimbulkan suara ledakan logam dan batu yang bergetar sangat keras. Akan tetapi, hal itu tidak mematahkan tanduk mengerikan dari banteng berdarah itu sama sekali, tetapi malah membuat lengan Xiao Chen mati rasa. Leluhur iblis banteng yang asli, tubuhnya sangat kuat. Ledakan. Banteng yang menyerupai gunung itu menggoyangkan tubuhnya dan menjatuhkan Xiao Chen dalam sekejap. Keempat kukunya menghentak udara, menghancurkan kehampaan. Kekuatan banteng itu bagaikan tsunami, yang mengirimkan gelombang sinar yang terlihat. Mungkinkah banteng liar ini benar-benar leluhur banteng di antara 12 hewan zodiak? Xiao Chen bingung. Mengapa leluhur banteng tampak kehilangan akal? Ataukah itu hanya mayat leluhur banteng? 6 prasasti langit perlahan muncul di sekitar Xiao Chen. Masing-masingnya setinggi gunung dan tampak megah, seolah-olah wujud asli prasasti langit telah muncul. Saat banteng itu menerjang, ke-6 monumen langit itu jatuh bersamaan. Dengan suara, bang, yang keras, banteng berdarah itu terbanting ke jurang, namun tubuhnya yang kekar masih belum hancur. Apa yang ada di jurang? Keingintahuan Xiao Chen benar-benar muncul. Bahkan tubuh pertempuran yang diduga Niu Zhu pun terungkap. Penemuan apa lagi yang lebih mengejutkan? Ketika dia tiba di sini,
dia mendorong keterampilan mendalamnya ke tingkat tertinggi. Tablet langit bersisi 6 melindunginya di tengah dan dia turun perlahan-lahan. Kabut hitam bergulung-gulung, dan rasa tertekan yang besar datang dari bawah, seolah-olah ada troll ganas yang sedang menatap ke langit, siap untuk menghancurkan langit kapan saja. Bas. Pada saat ini, Xiao Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia mendengar suara jutaan sayap bergetar. Kekuatan jahat membuat punggungnya merinding. Bas. Seperti gesekan pelat logam. Getaran itu bergema bagaikan mantra, membuat kepala orang-orang serasa hendak terbelah. Awan hitam segera terbentuk, dan dalam kegelapan itu, sepasang mata berwarna merah darah bersinar deng. Keganasan yang haus darah dan dengan cepat membanjiri Xiao Chen. Mereka adalah sekelompok makhluk yang sangat aneh, bersinar dengan cahaya hitam. Meskipun panjangnya hanya 1 kaki, bentuk mereka sangat mirip naga. Mereka memiliki perasaan yang kuat, dan mereka memiliki sayap transparan di kedua sisi tubuh mereka, seolah-olah mereka adalah ribuan naga kecil yang mengepakkan sayapnya. Di tengah awan gelap, ada bayangan naga. Mereka berkumpul menjadi massa hitam, seperti kelelawar iblis, haus darah seperti neraka, dan bergegas menuju Xiao Chen. Saat mereka mendekat, setiap makhluk berbentuk naga berubah menjadi belati hitam dan menusuk ke arah Xiao Chen, dengan cahaya hitam yang menakutkan. Dang-dang, ribuan dan ribuan makhluk yang tampak seperti naga leluhur kecil bertabrakan dan berputar dengan keras dengan monumen langit 6 sisi, membuat gendang telinga orang-orang hampir hancur. Tubuh mereka sangat kuat dan mereka menembus monumen surgawi bersisi 6 yang telah dipadatkan menjadi bentuk, menghancurkan mereka dengan mudah dan menyebabkan 6 monumen menjulang tinggi itu runtuh. Xiao Chen sangat terkejut. Mungkinkah ini benar-benar naga leluhur kecil? Dia benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan tubuhnya yang kuat, yang sebanding dengan dewa leluhur, mungkin akan tertusuk setelah tenggelam. Bas. Makhluk misterius dengan cahaya hitam bersinar terus berganti-ganti antara belati hitam dan makhluk berbentuk naga. Suara kepakan sayapnya menyeramkan, dan memancarkan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Ribuan mata haus darah menatap Xiao Chen. Klang-klang. Xiao Chen mengulurkan tangan kanannya dan meraih ke depan, ingin meraih beberapa di antaranya satu persatu dan mengamati lebih dekat untuk menemukan kelemahan mereka. Suara kepakan sayap menusuk gendang telinga. Makhluk-makhluk hitam berbentuk beberapa naga leluhur kecil yang dipegang Xiao Chen bertabrakan dengan keras, menimbulkan ledakan getaran logam yang keras, seolah-olah sedang mengasah pedang. Telapak tangan Xiao Chen terasa sakit luar biasa dan jejak darah mengalir keluar. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya jika puluhan ribu di antaranya bertabrakan pada saat yang sama. Tidak akan menjadi masalah untuk menembus dewa leluhur. Bas. Kenyataan itu menjadi kenyataan, semua makhluk kecil mirip naga berubah menjadi cahaya hitam dan menyerbu ke arah Xiao Chen, memenuhi langit dan menenggelamkannya dalam sekejap. Pada saat ini, Xiao Chen segera muncul dengan 8 fase dunia dan memisahkan serta mengisolasi mereka. Namun hal ini tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Titik terkuatnya sekarang adalah tubuhnya yang sebanding dengan dewa leluhur. Mengenai kekuatan sihirnya, masih ada kesenjangan besar antara dia dan dewa leluhur. Sekalipun dunia 8 fase memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi, namun belum mencapai alam Mahayana. Sekarang bukan saatnya untuk bersinar, dan ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kekuatan mengerikan dari dewa leluhur.
Bas. Hampir dalam sekejap, dunia 8 fase ditusuk oleh ribuan belati hitam. Semua makhluk hitam yang tampak seperti naga leluhur kecil berkumpul pada satu titik dan menerkam Xiao Chen. Tidak ada jalan lain, ia hanya bisa mengaktifkan pedangnya dan memanggil keluar gambaran dewa yang belum lengkap itu. Diagram formasi berkabut itu berputar perlahan, dan kekuatan besar terpancar darinya. Ledakan. Semua makhluk hitam yang menyerbu hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan dan mengambang di jurang. Inilah kekuatan mengerikan dari peta dewa. Tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Hampir dalam sekejap, ribuan makhluk berbentuk naga menata kembali tubuh mereka, berkumpul lagi, muncul, dan menerkamnya sekali lagi. Mencari kematian. Dia membersihkan jalan dengan 30 pedang dan menghancurkannya dengan formasi yang rusak. Dia menyapu langit, dan sejumlah besar mayat berbentuk naga sepanjang 1 kaki jatuh dari langit dan kemudian meledak. Bahkan jiwa mereka pun hancur. Namun, pada saat berikutnya makhluk berbentuk naga yang hancur itu berkumpul kembali dan jiwanya perlahan bangkit kembali. Xiao Chen terkejut dan langsung mengerutkan kening. Makhluk ini sungguh aneh. Tampaknya dia memiliki keabadian abadi. Sekalipun ia dihancurkan secara fisik dan rohani, ia masih dapat dibangkitkan tanpa batas. Aneh sekali. Sekalipun dewa leluhur ada di sini, dia mungkin akan kewalahan menghadapinya. Makhluk kecil menyerupai naga itu tidak menakutkan, namun saat mereka berkumpul, mereka memancarkan sedikit kekuatan jahat, yang benar-benar mengancam Xiao Chen. Sebagai upaya terakhir, Xiao Chen menggabungkan diagram formasi yang rusak dengan tubuhnya, menyapu langit, dan menghancurkan serta membunuh berulang kali. Boom! Setelah semua makhluk berbentuk naga dihancurkan untuk ke-7 kalinya, ketenangan kembali ke jurang, dan mereka akhirnya mundur seperti air pasang. Tetap abadi. Xiao Chen mengikuti dari kejauhan, dia benar-benar ingin tahu dari mana makhluk naga ini berasal. Tiba-tiba, tekanan besar naik ke langit, dan dia melihat sebuah monumen besar berdiri di jurang. Dan makhluk-makhluk berbentuk naga itu semuanya terbang menuju monumen surgawi, bersinar dengan cahaya hitam, dan tercetak pada monumen itu. Itu adalah pola yang rumit dan misterius. Xiao Chen sangat terkejut bahwa makhluk berbentuk naga yang kuat itu benar-benar memiliki asal-usul seperti itu. Mereka terwujud dari pola-pola pada prasasti surgawi. Tandanya seperti naga atau ular, dengan kait besi dan guratan perak, kuat dan bertenaga. Tidak heran mereka bisa berubah menjadi naga, tidak heran mereka abadi. Selama monumen surgawi abadi, mereka tidak akan pernah punah. Meskipun dia tahu dari mana mereka berasal, Xiao Chen tetap tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Pola pada prasasti surgawi benar-benar terbentuk dan tampak seperti makhluk hidup. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di prasasti surgawi manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tampaknya leluhur sapi telah muncul kembali, dan pola-pola pada prasasti surgawi telah terbentuk. Semua ini tampak tidak biasa. Setelah melewati kabut hitam tebal, Xiao Chen akhirnya mendarat di dasar jurang. Di bawahnya ada sebuah danau hitam besar. Airnya yang hitam pekat bagaikan batu-batu hitam pipih. Tak ada riak sedikit pun dan suasana benar-benar sunyi. Dapat dikatakan itu hanyalah sebuah danau mati hitam yang sangat besar. Xiao Chen samar-samar dapat merasakan aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari danau kematian hitam, yang dipenuhi dengan napas kematian.
Sulit dibayangkan kemana danau hitam mati ini mengarah, sehingga menimbulkan pemandangan yang mengerikan. Di tengah danau besar itu terdapat sebuah pulau dengan monumen langit besar berdiri di atasnya. Monumen itu kabur karena kabut yang berputar-putar. Xiao Chen mengerutkan kening, setiap tempat yang ditekan oleh prasasti surgawi bukanlah tempat yang baik, tetapi tempat ini adalah yang paling jahat. Sekalipun dia sudah kuat seperti sekarang, dia masih merasa gelisah ketika mendekati Zanzu, karena ada suatu kekuatan aneh dan misterius yang sedang mempengaruhinya. Dari jauh, tampak ada mayat besar sekali di pulau yang kabur itu. Xiao Chen mendekat dengan hati-hati, terbang di atas danau mati hitam, dan tiba di pulau raksasa. Ketika dia melihat mayat yang kabur itu dengan jelas, dia tiba-tiba terkejut. Selain banteng menyerupai gunung yang baru saja muncul, ada juga bangkai seekor naga leluhur yang besarnya seperti gunung tak berujung. Benar saja, itu adalah naga leluhur yang asli, tergeletak mati di sini. Itu adalah naga leluhur berwarna hitam. Tubuhnya yang besar, sebesar gunung, dipotong menjadi 6 atau 7 bagian. Ada lubang cakar yang mengerikan di kepala naga itu. Ia mati karena jiwanya tercabut dari kepalanya. Ini benar-benar mengerikan, menusuk kepala naga leluhur, mengambil jiwanya, dan membiarkannya mati di sini. Metode ini benar-benar mengerikan dan mencekam. Meskipun tidak ada yang tahu berapa tahun telah berlalu, tubuh naga leluhur yang terbaring di sini tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan, dan ada sejumlah besar darah naga di tanah yang bersinar dengan kecemerlangan ilahi. Kalau saja tidak ditekan oleh monumen surgawi, darahnya pasti akan membumbung ke langit. Di samping mayat besar naga leluhur, ada beberapa tubuh yang hancur. Darah mewarnai tanah menjadi merah, dan ada pula sedikit cahaya ilahi yang bersinar. Itu adalah mayat dewa leluhur. Dalam beberapa kasus, hanya separuh tubuh bagian bawah yang tersisa, sedangkan separuh tubuh bagian atas hancur menjadi bubur karena ditampar seseorang. Bahkan bisa terlihat jelas bekas telapak tangan besar yang tertinggal, dengan darah muncrat di mana-mana, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Beberapa hanya tersisa kepalanya saja, sedangkan badan di bawahnya hancur total menjadi abu, dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan suci seseorang yang mengerikan. Tetapi daging dan darahnya masih ada di bagian yang diawetkan, dan darahnya berwarna merah cerah dan berkilauan, mengalir ke seluruh tanah. Sepertinya orang-orang ini baru saja terbunuh belum lama ini. Bab 537 Harta Karun Jurang. Bangkai naga besar tergeletak di sini. Kepala naga leluhur tertusuk, membunuh jiwanya. Ada darah yang tercampur di bagian putih otak. Lubang berbentuk cakar yang mengerikan di kepala naga yang patah itu sungguh mengejutkan. Tubuh dewa leluhur hancur menjadi pasta daging, dan sidik jari jelas tertinggal pada cangkang daging yang runtuh. Darah bercucuran, hanya menyisakan kepala tanpa jiwanya, menatap dengan mata, terbenam dalam darah. Dapat dikatakan bahwa Xiao Chen sangat terkejut saat ini. Itu adalah mayat para dewa leluhur. Anda harus tahu bahwa dalam sejarah suatu peradaban, tidak banyak dewa leluhur yang lahir, tetapi ada 5 di antaranya di sini. Semuanya terbunuh dengan cara yang mengerikan. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari belakang. Percikan. Danau mati hitam yang awalnya tenang tiba-tiba melonjak dengan air, dan kabut hitam membuat punggung orang-orang menjadi dingin, membentuk angin puyuh yang dengan cepat bergulung ke darat.
Xiao Chen meninggalkan jejak sisa di tempat, bergegas keluar ribuan kaki jauhnya, dan melihat ke belakang dengan saksama. Boom! Kabut bergulung dan gelombang hitam besar menerjang pulau itu. Air danau hitam yang tadinya tak bernyawa, tiba-tiba melonjak dan berguling ke arah Siang Xiao Chen di pulau itu. Segala sesuatu terjadi begitu tiba-tiba, dari keheningan total hingga pergerakan ekstrim dalam sekejap. Terlihat jelas sepasang mata berwarna merah darah sebesar rumah tengah menatap tajam ke arah Xiao Chen, lalu sebuah tangan hitam besar menutupi langit dan mencengkeramnya. Xiao Chen menghilang dari tempatnya dan melesat ke angkasa. Boom! Gelombang hitam besar melonjak, dan danau mati dipenuhi dengan roh jahat dan napas kematian yang tak berujung, mengalir kembali ke langit dan menenggelamkan Xiao Chen. Bayangan hitam yang menakutkan di danau itu berdiri, matanya yang merah bersinar terang, dan kedua tangannya yang hitam pekat menembus langit dan bumi. Kekuatan ilahi tak terduga. Setiap jari hitam berkilau dengan kilau dingin, dan masing-masing panjangnya lebih dari 10 kaki, belum lagi tubuhnya yang menjulang tinggi, yang memberi orang perasaan agung. 10 jari membelah langit, tekanan dari tingkat dewa leluhur. Xiao Chen memegang setengah tengkorak batu di telapak tangannya dan langsung membentuk gambar dewa. Tubuhnya langsung pusing dan dia bergegas turun, siap melancarkan serangan yang mengejutkan. Peta dewa yang tidak lengkap itu tidak bersinar terang, tetapi memiliki kekuatan mengerikan yang membuat dunia bergetar. Ledakan. Xiao Chen menggunakan tubuhnya untuk mengisi kekosongan dan menekannya. Tengkorak batu setengah di tangannya menghalangi tangan hitam besar di depannya yang menutupi langit. Kekuatan ilahi yang dahsyat diserap secara diam-diam. Pada saat yang sama, gambaran ilahi itu berguncang, menghancurkan bayangan hitam besar itu dalam gelombang hitam yang bergelombang. Bang! Gelombang hitam itu tiba-tiba terguncang dan tersebar. Napas kematian yang tebal itu meledak dan mengembun menjadi kabut ajaib yang nyata dan menakutkan, menari-nari seperti sekelompok setan. Gambaran ilahi itu perlahan-lahan berputar dan ditekan ke bawah. Boom! Kabut hitam tak terbatas itu pun sirna. Xiao Chen memadatkan gambaran ilahi itu dengan tubuhnya dan turun mendekati bayangan hitam besar itu. Sekarang, danau mati telah surut, kabut hitam telah menghilang, dan monster besar ini dapat terlihat dengan jelas. Ini adalah raksasa yang tingginya ratusan kaki, dengan kulit hitam berkilau yang tampak seperti terbuat dari besi hitam yang dipoles, dan ia memiliki kekuatan yang meledak-ledak. Akan tetapi, tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya dan kepalanya telah tertusuk sejak lama, tidak menyisakan apapun di dalamnya. Rambut acak-acakan panjangnya puluhan kaki dan menjuntai seperti rantai besi besar. Meskipun telah terendam di danau mati selama bertahun-tahun, masih saja ada noda otak dan darah di sana, sungguh mengejutkan. Ini adalah dewa leluhur dari dunia lain. Xiao Chen segera mengambil keputusan, karena dari pola pada baju tempur compang camping milik lawan, dia tahu bahwa baju itu bermodel alien. Gambaran ilahi segera hadir. Bang! Separuh tubuh raksasa itu hancur, darah berceceran, dan berubah menjadi abu. Roh jahat yang kuat keluar dari tubuh raksasa itu dan berubah menjadi iblis yang meraung di langit. Roh jahat tercipta ketika energi jahat memasuki tubuh. Setelah Xiao Chen melihat monster itu dengan jelas, hatinya bergetar. Danau mati ini terlalu jahat. Roh jahat di danau itu mampu mengembun menjadi iblis yang begitu kuat, yang setelah menempati cangkang daging dewa leluhur dari dunia lain, mengerahkan kekuatan yang begitu mengerikan.
Boom! Gambar dewa yang rusak itu berputar dan menghancurkan iblis di langit dalam sekejap, dan setengah dari cangkang daging dewa leluhur dunia asing jatuh ke pulau itu dengan ledakan keras. Mayat keenam dewa leluhur. Xiao Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Tempat ini sungguh aneh. Namun, setelah menyadari bahwa mayat itu adalah cangkang daging dan darah dewa leluhur dari dunia lain, dia merasa sedikit lebih baik. Tidak semuanya adalah dewa leluhur dari Kyushu. Aku tidak memperhatikan dengan seksama tadi, mungkin ada cangkang daging dewa leluhur alien di antara mayat-mayat lainnya. Danau mati kembali tenang, damai dan tenteram, begitu sunyi hingga nyaris menakutkan. Xiao Chen selalu merasa bahwa roh jahat ini pasti memiliki asal-usul yang besar dan tidak mungkin muncul begitu saja. Kalau benar-benar dipancarkan oleh makhluk sakti, maka danau mati benar-benar akan membuat orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Dia mendarat di pulau itu, berjalan ke mayat beberapa dewa leluhur, dan mulai mengamatinya dengan saksama. Zulong tidak diragukan lagi adalah dewa leluhur Jeushu, dan banteng besar sebesar gunung, jika tidak ada hal tak terduga terjadi, seharusnya juga menjadi leluhur 12 hewan zodiak Jeushu. Banteng berdarah itu tampak agak tidak normal karena tidak ada luka di tubuhnya. Namun ia memang mati, hanya tersisa cangkang daging yang kuat. Jelaslah bahwa benda itu dirasuki oleh roh jahat ketika ia melesat ke langit belum lama ini. Xiao Chen melihat sederet karakter kuno di tanah di sebelahnya, jatuh ke dalam jurang di tepi kehancuran. Seorang dewa leluhur telah jatuh di sini, leluhur sapi di antara 12 leluhur petarung zodiak ternyata adalah orang yang jatuh di sini kemudian. Kita bisa bayangkan sudah berapa lama dewa leluhur lainnya yang gugur di sini berada. Dia sama sekali bukan orang kuat dalam sejarah peradaban, dan asal-usulnya mungkin dapat ditelusuri kembali ke waktu yang sangat lama lalu. Setelah memeriksa mayat-mayat kuno itu dengan saksama, Xiao Chen akhirnya memastikan bahwa, selain cangkang daging raksasa hitam yang keluar dari danau mati, ada dua dewa leluhur lain dari dunia lain. Karena ada beberapa serpihan pakaian perang yang tersisa di lumpur darah, Xiao Chen, dengan tingkat kultivasinya saat ini, secara alami dapat mengembalikannya ke tampilan aslinya. Pola itu bergaya dunia lain. Mereka mungkin melakukan pertempuran yang hebat di sini, tetapi sulit dikatakan apakah mereka mati bersama-sama atau ada sosok mengerikan lain yang beraksi. Setelah memperhatikan dengan saksama, Xiao Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Orang-orang ini tertusuk kepalanya dengan cakar yang tajam, atau dagingnya diseka dengan cetakan tangan yang besar. Itu sangat langsung dan tragis. Tampaknya pertempuran yang menggemparkan ini tidak berlangsung lama dan berakhir dengan cepat. Perlahan-lahan, cahaya di mata Xiao Chen menjadi lebih panas. Beberapa cangkang daging para dewa leluhur di depannya dapat dikatakan sebagai berapa harta karun yang sangat besar. Dia telah menguasai bab jahat terlarang yang diciptakan oleh Martial Ancestor, pengorbanan suci. Pengorbanan suci, sebuah praktik yang menentang kehendak surga, tampaknya sesuai dengan kehendak surga, tetapi sebenarnya perilaku tersebut bahkan lebih menentang kehendak surga. Mengorbankan tubuhnya sendiri, untuk mencapai hal-hal lain di dunia luar. Ini benar-benar menipu surga, menentang keinginan langit dan bumi, dan mencuri kekayaan langit dan bumi. Meskipun tubuh Xiao Chen dekat dengan leluhur perang, dia bukanlah leluhur perang yang sebenarnya. Ada beberapa cangkang daging dewa leluhur di sini.
Semuanya akan dikorbankan dan esensi dalam cangkang daging para dewa leluhur akan dikorbankan, yang akan cukup baginya untuk mencapai tubuh harta karun tertinggi. Pada saat ini, monumen yang awalnya tidak bergerak tiba-tiba mulai bergetar, memperlihatkan kekuatan ilahi yang tak terduga. Dan dari langit terdengar teriakan kekeh. Benda kecil itu juga terbang turun, tetapi ditekan oleh monumen surgawi. Xiao Chen langsung melesat ke angkasa, tepat pada waktunya untuk melihat kekeh yang terhibur, yang mengurung dirinya di dalam mangkuk batu giok yang membesar dan sesekali melambaikan pohon suci berwarna-warni itu keluar. Prasasti surgawi bergetar dengan kekuatan ilahi yang sangat menakutkan, mengguncang pohon suci berwarna-warni dan mangkuk batu giok, dan hendak menghancurkannya. Xiao Chen turun ke jurang terlebih dahulu, namun prasasti surgawi tidak menekannya, yang tampaknya mengindikasikan bahwa praktiknya menggunakan metode misterius prasasti surgawi diakui. Kekeh, yang seputih giok, dengan mangkuk giok kecil di kepalanya, muncul dengan marah dari balik pohon suci berwarna-warni. Dia segera membuka Paradise Lost dan hendak menutupi monumen langit. Xiao Chen buru-buru menghentikannya. Sekarang, dengan dia di sisinya, monumen surgawi tidak lagi menekan dan telah menjadi tenang. Keke melambaikan kaki kecilnya dengan marah ke arah Tianbei. Dia sama sekali tidak yakin dan sangat kesal karena dipaksa ke dalam kondisi menyedihkan seperti sekarang. Mendarat di jurang bersama benda kecil itu, ketika Keke melihat beberapa cangkang daging para dewa leluhur di pulau itu, matanya tiba-tiba terbuka lebar karena terkejut. Pada saat ini, tubuh naga leluhur yang telah dipotong menjadi beberapa bagian tiba-tiba meledak dengan cahaya dan berkumpul menuju Keke. Xiao Chen terkejut. Tubuh Zulong mengandung kekuatan misterius yang amat dahsyat, dan ia benar-benar melesat menuju Keke dengan sendirinya. Itu sungguh jahat. Makhluk kecil itu awalnya terkejut, lalu dengan gugup memperbesar mangkuk giok kecil itu dan meletakkannya di tubuhnya, hingga ia menyadari bahwa cahaya yang jatuh sangat lembut, lalu ia pun rileks. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Chen tampak terkejut. Pada saat ini, Keke sangat menikmatinya. Dia mengambang dengan nyaman di udara, membiarkan cahaya ilahi bersinar di tubuhnya yang seputih salju. Penampakan benda kecil itu cukup lucu. Mangkuk giok berwarna-warni itu telah menyusut dan dikenakan di kepala seperti topi. Xiao Chen perlu menggunakan metode pengorbanan suci dari tabu jahat leluhur bela diri untuk menipu surga, mengorbankan energi ilahi dalam cangkang daging dewa leluhur, dan merebut kekayaan surga dan bumi. Namun, pada saat ini, esensi dalam tubuh Zulong mengalir keluar dan berkumpul menuju Keke, yang sungguh tidak masuk akal. Aku ngantuk banget. Keke menyipitkan matanya dan bergumam malas, sebenarnya dia merasa sedikit ngantuk. Ia berbalik dengan nyaman di udara, lalu tertidur. Ini terlalu cepat. Makhluk kecil itu meringkuk menjadi bola berbulu, bulu matanya yang panjang bergetar sedikit, dan ia tidur sangat nyenyak. Xiao Chen tertegun. Itu mungkin. Dia bahkan bisa tertidur sambil berbaring di udara. Esensi yang mengalir keluar dari cangkang daging naga leluhur tidak berhenti, melainkan Allah bertambah cepat. Cahaya ilahi itu begitu menyilaukan hingga menenggelamkan Keke. Perlahan-lahan, kepompong cahaya berwarna-warni dengan cepat terbentuk dan membungkus Keke di dalamnya. Melalui kepompong cahaya warna-warni itu, terlihat bintik-bintik cahaya berbagai warna berkelap-kelip di tubuh Keke, makin lama makin menyerupai sisik, dan di kepalanya juga tampak dua tonjolan kecil. Xiao Chen bingung dan ragu,
Tetapi ketika dia merasakan kekuatan makhluk kecil itu semakin kuat, dia akhirnya merasa lega dan perlahan berjalan menuju monumen surgawi. Pada saat ini dia sangat gembira karena ini adalah monumen langit yang benar-benar baru, sangat berbeda dari apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tanda-tanda di sana berisi pola dan teks kuno yang misterius, bukan hanya sekadar pola meridian seperti yang terlihat sebelumnya. Orang Cina kuno semacam itu kuat dan perkasa, dengan kait besi dan guratan perak, dan setiap guratan seperti naga leluhur kecil. Ini sangat berharga bagi Xiao Chen. Gambar-gambar dan teks pada prasasti langit serta cangkang daging beberapa dewa leluhur merupakan harta karun yang sangat besar baginya. Tepat saat Xiao Chen sedang menonton, sebuah batu besar di dasar prasasti surgawi tiba-tiba berguncang, dan sebuah kepala besar tiba-tiba menyembul keluar.